Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2 yang materi pembahasannya mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, untuk materi yang pertama atau pembahasan pertama kita akan membahas tentang perilaku jujur. Sudah tentu ini pembahasannya yang singkat ya. Selebihnya kalian silakan baca bukunya bab 2. Oke. Selanjutnya, perilaku jujur. Apa itu perilaku jujur? Jujur definisi jujur terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada definisi jujur menurut bahasa. Menurut bahasa, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi jujur itu antara hati, ucapan, dan perbuatan itu sesuai. Tidak begini. Di hati bilang iya. Di mulut bilang iya, tapi di hati bilang tidak. Berarti itu yang namanya bukan kejujuran. Nah, seseorang yang memiliki perilaku jujur itu hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi, tidak akan seperti tadi. Kalau di mulut bilang benar, tapi kalau di hati bilang bohong. Jadi intinya kejujuran itu adalah atau jujur itu adalah kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Sekarang dalil perilaku jujur. Nah, jujur itu terdapat juga di dalam Al-Quran. Bisa dijelaskan di dalam ayat Al-Quran atau Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Al-Baqarah ini adalah merupakan surat yang kedua ya. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, maksud di sini kebatilan itu adalah kebohongan. Kebatilan itu adalah bisa kejahatan, kebohongan, intinya ketidakbaikan atau kebalikan dari kebenaran. Nah, di sini dalam Al-Quran juga Allah melarang bahwa kita itu untuk tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana contoh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan atau kebenaran dengan kebohongan? Nah, contoh di sini contohnya kita memakai pakaian yang benar menurut syariat Islam demi untuk menutupi sebuah kebohongan yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita memakai pakaian yang menurut syariat Islam, misalnya memakai pakaian yang menutup aurat, demi untuk menutupi image kita sebagai orang yang tidak benar. Misalnya kita itu sering mabuk-mabukan, atau kita itu sering melakukan maksiat. Nah, untuk menutupinya, untuk menutupi kebohongan tersebut, dilakukanlah oleh kita itu untuk memakai pakaian yang benar menurut syariat Islam. Karena kalau sudah memakai pakaian yang benar menurut syariat Islam, dengan sebelah mata mereka atau orang lain akan memandang, oh berarti orang ini adalah orang yang baik. Padahal pakaian tersebut dipakai hanya untuk menutupi kebatilan yang ada pada diri sendiri, atau menutup kebohongan, atau menutup ketidakbaikan yang ada pada diri kita sendiri. Nah,
Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Misalnya, kita menyembunyikan kebenaran seseorang. Kita menyembunyikan kebenaran seseorang. Contohnya, ketika sekarang ibu guru bertanya ke kita, ibu guru bertanya ke seorang siswa, kemana si A, kenapa enggak hadir? Padahal si A tersebut sakit, kebenarannya sakit. Tapi berhubung temannya itu yang ditanyanya tidak mau si A terkesan baik di depan guru, maka disembunyikanlah kebenaran tersebut dengan diberitahukan bahwa si A itu malas atau alpa, tidak mengirim surat. Nah, itu contoh kecil dari mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Nah, itu ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, karena orang-orang yang seperti itu akan merugi dan itu merupakan dosa besar. Jaminannya sudah tentu adalah neraka. Baiklah, untuk selanjutnya, nah setelah kita mempelajari singkat tentang kejujuran yang barusan Ibu jelaskan secara singkat, terus kalian juga baca di buku, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan perilaku jujur tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Penerapannya yang pertama, kita harus meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Nah, kita harus meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Jadi kita jangan meyakini sebuah kebenaran sebagai keburukan atau sebuah keburukan sebagai kebenaran. Misalnya, kalau misalnya kita meyakini kebenaran sebagai kebenaran, kita benar, kita yakin bahwa apa yang kita lihat itu memang benar. Jangan sebaliknya, yang kita lihat itu benar, tapi kita yakini, oh itu buruk untuk kita. Itu bukan yang buruk, itu bukan yang benar, itu merupakan sebuah kebohongan. Atau sebaliknya, kita harus meyakini keburukan sebagai keburukan atau kebohongan sebagai kebohongan. Misalnya kita tahu itu bohong, kita harus meyakini oh itu bohong. Kita tahu itu buruk, kita juga harus meyakini bahwa itu buruk. Otomatis kita tidak akan melakukan hal keburukan tersebut. Jangan sebaliknya, kita tahu hal itu buruk tapi kita anggap benar. Misalnya kita tahu menyontek itu buruk tapi kita anggap benar, otomatis kita akan melakukan nyontek tersebut, kita akan melakukan keburukan tersebut, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri. Nah, jadi kita sekarang kan sering dikasih tugas nih sama guru. Nah, cobalah untuk mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri. Tapi kalau ada yang tidak dimengerti, boleh sharing dengan temannya. Tapi jangan sampai menjiplak hasil karya temannya. Ya, karena itu merupakan ketidakjujuran. Kalau kita misalnya punya jiwa yang jujur, kita tidak akan menyontek kepada hasil karya orang lain ya. Jadi kita harus sebaik mungkin untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, atau di sini contohnya soal ujian dengan kemampuan sendiri ya. Karena apa yang kita lakukan dengan kemampuan sendiri itu akan menghasilkan kepuasan batin. Kalau misalnya nilainya besar, itu akan bangga karena itu hasil jerih payah sendiri. Lain halnya dengan hasil contekan. Meskipun nilainya besar, tapi itu hasil contekan, tidak akan menjadi kepuasan diri sendiri ya. Nah, yang ketiga, menasihati teman yang melakukan keburukan.
Nah, jika kita melihat teman melakukan keburukan, cobalah kita nasihati. Jangan kita mengikutinya. Contohnya, kalau di sekolah teman kita mau kabur nih, bukannya kita menasehati, malah kita membantunya untuk kabur dari sekolah, membawakan tasnya lah dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat teman kita sedang mencontek nih, bukannya kita menasehati malah mengikuti. Nah, itu tidak boleh. Harusnya kita menasehati, karena ketika kita melihat keburukan, kita itu harus membasminya ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga diterangkan bahwa ketika kita melihat kebatilan, maka kita harus memperbaikinya, atau amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah berbuat kebaikan dan membasmi kebatilan, atau berbuat kebenaran dan membasmi kebatilan. Itu merupakan etap itu akan mendapatkan pahala yang besar. Yang selanjutnya, bercerita sesuai kejadian yang dialami. Nah, kalian kan sering curhat, atau kita nih ya, sebagai manusia kita itu normal. Kadang kita selalu curhat atau menceritakan kejadian orang lain. Nah, kalau kita bercerita kepada orang lain, berceritalah sesuai dengan kejadian, jangan yang ditambah-tambah. Misalnya kita menceritakan kejadian yang dialami atau kejadian orang lain, kita ceritalah ke teman kita, kemudian ceritanya itu ditambah-tambah sehingga memperkeruh suasana. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi berceritalah sesuai yang kejadian yang dialami. Nah, selanjutnya, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Nah, karena kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan pula untuk diri kita. Ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita petik. Sebaliknya, kalau kita menanam kejahatan, maka kejahatan pun yang akan kita petik. Maka dari itu, kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya, melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Nah, jadi kita itu melakukan kebaikan itu jangan hanya jangan hanya dijadikan sebagai pencitraan untuk dicap image kita sebagai orang baik. Nah, jangan seperti itu. Mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain, kita tetap harus berbuat kebaikan, karena ada yang mengikuti kita, yaitu malaikat raqib dan atid sebagai pencatat amal perbuatan baik dan buruk ya, sebagai pencatat amal perbuatan baik dan buruk. Dan sudah tentu Allah melihat kita. Kita jangan sekarang kita mau berbuat baik nih karena ada orang lain yang melihat. Kita menolong nenek-nenek. Misalnya ada si A itu laki-laki, ada nenek-nenek mau nyebrang. Si A itu yang laki-laki itu membawa pacarnya. Kemudian demi untuk pencitraan sebagai laki-laki yang baik di depan pacarnya, nah si A tersebut ikutlah menyeberangkan nenek-nenek yang tadi ya, yang mau nyebrang tadi. Padahal kalau ketika dia tidak membawa pacarnya, dia selalu membiarkan si nenek-nenek tersebut, dia membiarkan nenek-nenek tersebut untuk menyeberang sendiri. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh kebaikan itu dijadikan sebagai pencitraan. Nah, jadikanlah kebaikan itu sebagai jadikanlah kebaikan itu murni ya, murni yang keluar dari diri kita gitu ya. Jadi ikhlas, kita itu harus ikhlas dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Nah, kalau kita sudah jelas merasa salah, kita tidak perlu mencari alasan untuk menutupi kesalahan tersebut. Karena kalau yang salah sudah tentu salah
ya. Jadi kalau misalnya kita salah nggak mengerjakan tugas nih, kita nggak mengerjakan tugas itu salah, karena guru sudah guru sudah memerintahkan siswanya untuk mengerjakan tugas. Kalau yang tidak mengerjakan tugas berarti tidak akan ditilai oleh guru tersebut. Tapi siswa tersebut sengaja tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian dia memberikan alasan, "Bu, saya tidak mengerjakan tugas karena saya bla 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 dan lain sebagainya." Padahal mengerjakan tugas tersebut diberi waktu 1 minggu. Kalaupun misalnya sakit, kecuali sakit 1 minggu tidak bisa apa-apa, itu boleh. Nah ini kalau misalnya, "Bu, karena saya kemarin kemana gitu, nggak ada, tapi kan 1 hari besoknya ada, bisa mengerjakan tugas." Atau alasannya, "Bu, saya nggak tahu karena saya tidak ada di grup." Kenapa tidak bertanya kepada temannya? Kan sudah tahu sekarang pembelajaran ada di grup atau secara online. Ketika kita tidak tahu ketika kita tidak tahu ada apa, karena kita tidak punya HP atau apa, bergeraklah, bertanya kepada teman kita yang punya HP, "Oh, tugas PAI itu apa ya? Tugas bahasa Indonesia itu sekarang apa ya?" Nanti dikasih tahu sama temannya, tugasnya ini, kemudian dikerjakan. Nah itu ya, jadi jangan dijadikan sebagai alasan untuk menutupi kesalahan. Selanjutnya, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Nah ini, kalau kita menemukan sesuatu, kita jangan cepat mengambil barang tersebut untuk kita miliki. Karena kita merasa, kita mah nemu barang, bukan ngambil, ini nemu karena dilihat tidak sedang dipegang oleh pemiliknya. Nah, tidak begitu. Di dalam Islam, ketika kita menemukan suatu barang, itu harus dicari dulu siapa pemiliknya selama beberapa hari, kemudian kita cari, kalau ketemu kembalikanlah kepada pemiliknya. Kalau tidak ketemu selama waktu yang ditentukan, boleh kita manfaatkan. Nah, itu ya. Kemudian menepati janji yang telah disepakati. Nah, kalau kita membuat janji, kita harus menyepakatinya ya. Jangan gampang membuat janji tapi tidak menyepakatinya. Ya, tidak menepatinya. Jangan gampang membuat janji tapi tidak ditepati, karena janji itu adalah hutang. Al-wadu dainun, janji itu adalah hutang. Sementara yang namanya hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar berarti nanti yang mengutangkan itu nanti, atau yang diberi janji nanti, dia akan menuntut kita di akhirat. Sementara kita nanti setelah meninggal dunia tidak akan membawa sesuatu, tidak akan membawa barang atau lainnya. Nah, hanya amal kita yang kita bawa. Ketika orang yang diberi janji, yang dijanjikan oleh kita, atau orang yang dihutangi oleh kita menagih kepada kita, kemudian kita tidak bisa membayarnya dengan apapun, hanya dengan amal, diberikanlah amal kita ya. Amal kita itu udah masih sedikit, dikasih ke yang kita beri janji atau yang kita utangi ya. Nah itu, jadi berusahalah untuk selalu menepati janji, atau jangan gampang mengucap janji kalau sekiranya kita tidak bisa menepati. Selanjutnya, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, kita harus mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Jangan hanya mematuhi peraturan ketika ada yang mengawasi atau ada guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Karena menepati peraturan itu merupakan suatu keharusan. Nah, sekarang kalian kan tidak terlihat belajarnya itu online, ada di rumah. Sementara guru-guru itu memantaunya hanya lewat grup. Nah, pagi-pagi itu kan selalu ada
Pagi-pagi itu selalu ada kegiatan keagamaan, disuruh sholat duha. Nah, kalian mematuhi aturannya, tapi kalian mematuhi aturan kalau misalnya ada guru. Nah, sekarang ketika sistemnya seperti ini, kalian jangan berbohong, harus jujur. Kelihatannya mematuhi tapi sebenarnya tidak, jangan seperti itu. Misalnya pura-pura melaksanakan sholat duha dengan hanya memakai pakaian muslim ketika hanya memakai, kalau laki-laki pakaian muslim, kalau perempuan mukena ya, dipoto aja dengan berpakaian seperti itu, padahal sebenarnya tidak melakukan sholat, dikirim aja. Terus ngaji dipoto, nggak di video, dipoto, lagi melihat Al-Quran padahal ngajinya enggak. Nah, jangan seperti itu ya. Kemudian sekarang ibu misalnya menyuruh membaca nih, silakan kalian buka buku halaman sekian, kemudian kalian baca, udah bu, tapi tidak dibaca. Nah, itu tidak boleh, itu merupakan contoh yang tidak baik ya, contoh yang orang yang tidak jujur. Kemudian itu merupakan salah satu contoh dari mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi, berarti itu bukan contoh yang baik dari poin ini ya. Kalau contoh yang baik mah tetap meskipun guru tidak mengawasi secara langsung, tapi tetap mematuhi peraturan dengan mengerjakan semua aturan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian yang terakhir adalah mengakui kesalahan yang dilakukan. Mengakui kesalahan yang dilakukan, nah itu merupakan jiwa patriotisme ya. Ketika kita selalu berani mengakui kesalahan, berarti kita memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Nah, memang sulit untuk mengakui kesalahan, tapi itu harus ya. Karena kalau kita sudah berani mengakui kesalahan, kita pun akan berani untuk meminta maaf. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya di sini ada hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur. Hikmah itu adalah hal baik yang dipetik ketika kita sudah melakukan sesuatu, gitu ya. Hal baik. Nah, ketika kita melakukan perilaku jujur, selalu berlaku jujur, maka hikmahnya itu yang pertama adalah akan mengantarkan kita ke surga. Sudah tentu karena kejujuran itu atau berperilaku jujur itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Kalau kita sudah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah atau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjanjikan surga untuk kita. Nah, yang kedua, menjaga nama baik sendiri, keluarga dan masyarakat. Setidaknya kalau kita menjadi orang yang jujur, otomatis nama baik kita juga akan terjaga, tidak dicap sebagai pembohong. Selanjutnya, hidup menjadi tenang dan tentram. Kalau kita selalu berperilaku jujur, hati kita itu, hidup kita itu akan tenang dan tentram. Lain halnya dengan yang misalnya kita melakukan kebohongan, selalu melakukan kebohongan, niscaya hidup kita itu tidak akan tenang dan tentram, karena akan ada perasaan takut ketahuan kalau kita bohong. Misalnya kalau kita sedang berbohong, kita itu akan, aduh gimana ya, takut ketahuan, nanti kalau ketahuan gini. Nah, itu merupakan ketidaktenangan dalam diri kita. Tapi kalau kita jujur, kemanapun kita akan tenang karena kita sudah melakukan hal yang sebenarnya. Misalnya contohnya kita dalam contoh ketidakjujuran, korupsi kecil misalnya di kelas kita dipercaya sebagai bendahara. Nah, si uangnya itu kita pakai untuk jajan, itu kan suatu kebohongan ya, dan tidak amanah juga. Nah, itu tidak akan tenang kalau nanti misalnya wali kelasnya bertanya, uang yang terkumpul ada berapa? Ada segini, ada sekian. Coba kesini kan kita belanjakan. Nah, mulailah
hati si bendahara tersebut mulai tidak tenang perasaannya. Aduh, gimana nih, saya harus menggantinya, sementara waktunya sebentar, saya mau dapat uang dari mana? Tidak, nanti saya itu tidak akan tenang ya. Selanjutnya, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita sudah berperilaku jujur, otomatis teman-teman pun akan suka. Lain halnya dengan orang yang selalu berbohong, maka teman-teman akan mencap kita sebagai pembohong. Nah, kalian juga nggak mau kan kalau punya teman selalu berbohong. Nah, itulah kita tanya pada diri kita. Kita tidak mau punya teman yang selalu berbohong. Berarti kita jangan berbohong, karena kita juga sudah tahu kalau kita berbohong, orang lain juga tidak akan mau berteman dengan kita. Nah, untuk selanjutnya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sudah tentu kalau kita selalu jujur, maka orang akan percaya pada kita. Lain halnya dengan kita selalu bohong, maka orang lain tidak akan percaya karena kita selalu berbohong. Nah, baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini atau materi singkat dari Ibu hari ini dicukupkan sekian. Nanti untuk minggu depan kita bahas tentang perilaku amanah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian nanti boleh bertanya. Kalau misalnya ada penjelasan Ibu yang kurang dimengerti, kurang jelas, boleh kalian bertanya ya. Nanti tugasnya Ibu share. Sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.